Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran hari ini untuk memudahkan kita berhitung penjumlahan. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dari bilangan satuan, puluhan, dan ratusan dengan menggunakan benda bangun ruang. Di sini saya membawa beberapa benda yang terbagi menjadi 3 bentuk berbeda. Yang pertama, benda berbentuk persegi panjang. Yang kedua, benda berbentuk lingkaran. Yang ketiga, benda berbentuk persegi. Benda yang berbentuk persegi panjang memiliki nilai 100 atau ratusan. Benda yang berbentuk lingkaran memiliki nilai 10 atau puluhan. Sedangkan benda yang berbentuk persegi memiliki nilai 1 atau satuan. Jadi, jika suatu bilangan memiliki nilai ratusan, maka benda yang akan kita ambil adalah benda yang berbentuk persegi panjang. Jika suatu bilangan tersebut memiliki nilai puluhan, maka benda yang akan kita ambil adalah benda yang berbentuk lingkaran. Sedangkan bilangan yang memiliki nilai satuan, maka benda yang akan kita ambil adalah benda yang berbentuk persegi. Mari kita mencoba. Coba kalian ambil 3 persegi, di mana satu persegi akan bernilai 1 atau satuan. Jika kita mengambil 3 persegi, maka hasilnya akan menjadi 3. Ya, betul, 3. Kita coba akan mengambil 2 lingkaran, di mana satu lingkaran bernilai 10. Apabila saya mengambil 2 lingkaran, maka nilainya sama dengan 20. Iya, bagus. Sekarang saya akan mengambil 4 benda berbentuk persegi panjang, di mana satu benda berbentuk persegi panjang nilainya sama dengan 100. Apabila saya mengambil 4 benda persegi panjang, maka nilainya sama dengan 400. Iya, betul. Mari kita mengerjakan soal nomor 1. 23 ditambah 64 sama dengan berapa? Ada yang tahu? Baik, kita coba kerjakan bersama. Bilangan 23 merupakan bilangan yang memiliki nilai puluhan dan satuan. Bilangan yang memiliki nilai puluhan adalah angka 2, yang dibaca 20. 20 adalah bilangan puluhan, maka benda yang kita ambil adalah benda berbentuk apa? Ya, pintar. Benda yang akan kita ambil adalah benda yang berbentuk lingkaran. Berapa lingkaran yang akan kita ambil? Ya, pintar. Benda berbentuk lingkaran yang akan kita ambil sebanyak 2 buah. Dan bilangan yang memiliki nilai satuan adalah angka 3. 3 adalah bilangan satuan. Maka, benda yang akan kita ambil adalah benda yang berbentuk apa? Ya, pintar. Benda yang akan kita ambil adalah
benda yang berbentuk persegi. Berapa persegi yang akan kita ambil? Ya, benar. Persegi yang akan kita ambil sebanyak 3 buah. Jadi, untuk bilangan 23, kita mengambil benda berbentuk lingkaran sebanyak 2 buah dan persegi sebanyak 3 buah. Nah, sekarang ditambah 64. Bilangan 64 merupakan bilangan yang memiliki nilai satuan dan nilai puluhan. Bilangan yang memiliki nilai puluhan adalah angka 6, yang dibaca 60. 60 adalah bilangan puluhan. Maka, benda yang akan kita ambil adalah benda yang berbentuk apa? Ya, pintar. Benda yang akan kita ambil adalah benda yang berbentuk lingkaran juga. Berapa lingkaran yang akan kita ambil? Ya, benar. Benda yang berbentuk lingkaran yang akan kita ambil adalah 6 buah. Dan bilangan yang memiliki nilai satuan pada angka 64 adalah angka 4. 4 adalah bilangan satuan. Maka, benda yang akan kita ambil adalah benda yang berbentuk apa? Ya, pintar. Benda yang akan kita ambil adalah benda yang berbentuk persegi. Berapa persegi? Ya, benar. Benda yang berbentuk persegi yang akan kita ambil adalah 4 buah. Jadi, untuk bilangan 64, kita mengambil benda yang berbentuk lingkaran sebanyak 6 buah dan persegi sebanyak 4 buah. Selanjutnya, mari kita berhitung berapa banyak lingkaran dan persegi yang telah kalian kumpulkan. Lingkaran kita satukan dengan lingkaran atau sama dengan puluhan. Persegi kita satukan dengan persegi atau sama dengan satuan. Mari kita hitung berapa banyak lingkaran yang kalian kumpulkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 lingkaran, di mana 9 lingkaran sama dengan 90. Bagus, karena lingkaran merupakan puluhan. Ya, pinter. Sekarang kita menghitung banyaknya persegi. Berapa banyaknya persegi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ternyata banyaknya persegi adalah 7 satuan. Jadi, puluhannya ada 9 atau sama dengan 90 dan satuannya ada 7 atau 7 satuan. Jadi 23 ditambah 64 sama dengan 97. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Bagus, alhamdulillah kalau sudah paham. Mari kita coba bahas soal nomor 2. 100 ditambah 20 ditambah 4 sama dengan berapa? Ada yang tahu? Ya, kita coba ya. 100. 100 berarti bilangan ratusan. Ya, pintar. Kalau bilangan ratusan, kita akan mengambil benda berbentuk persegi panjang. Pinter. Kalau 100, kita akan mengambil benda persegi panjang sebanyak berapa? Ada yang tahu? Ya, 1. Jadi, kalau 100, kita akan mengambil benda berbentuk persegi panjang sebanyak 1. Ditambah 20. Kalau puluhan, masih ingatkah kalian? Kalau puluhan, kita akan mengambil benda berbentuk apa? Ya, bagus, lingkaran.
Nah, di situ 20. Kalau 20 berarti kita akan mengambil benda berbentuk lingkaran sebanyak berapa buah? Ya, bagus. Kita akan mengambil benda berbentuk lingkaran sebanyak 2 buah. Ditambah 4 satuan. Nah, kalau satuan kita akan mengambil benda berbentuk apa? Berbentuk persegi, pinter. Jadi, kalau 4 satuan kita akan mengambil 4 benda berbentuk persegi, pinter. Jadi, kita satukan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Jadi di situ benda berbentuk persegi ada berapa buah? Iya, pintar, 1. Yang berbentuk lingkaran ada berapa buah? Ya, pintar, 2. Dan benda yang berbentuk persegi ada berapa buah? 4. Ya, pintar. Jadi ada satu benda yang membentuk persegi panjang, cuman ada satu benda. Setelah itu ada 2 lingkaran yang berarti 20 dan ada 4 persegi yang berarti 4 satuan. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 4 sama dengan, ada yang tahu berapa? Ya, pinter, 124. Mari kita mencoba soal nomor 3. 233 ditambah 542 sama dengan berapa? Ada yang tahu? Ya, mari kita mencoba. 233. 200 berarti 2 adalah ratusan. 33. 30 adalah puluhan dan 3 adalah satuan. Jadi kita akan mengambil 200. Nah, kalau ratusan kita akan mengambil benda berbentuk apa? Persegi panjang, pintar. Sebanyak berapa? 2. Iya, pintar. Sekarang 33. 30 adalah puluhan, 3 adalah satuan. Di mana 30 adalah puluhan, maka kita akan mengambil benda berbentuk apa? Lingkaran. Iya, pintar. Kalau 30 kita akan mengambil benda berbentuk lingkaran sebanyak 3. Iya, pintar. Sekarang 3 satuan. 3 satuan, maka kalau satuan kita akan mengambil benda berbentuk persegi sebanyak berapa? Ya, sebanyak 3. Jadi 2 persegi panjang, 3 lingkaran, dan 3 persegi. Sekarang ditambah 542. Jadi 500 adalah ratusan, 40 adalah puluhan, dan 2 adalah satuan. 500, maka kita akan mengambil 5 persegi panjang. Dan 40, maka kita akan mengambil 4 apa? Lingkaran. Ya, bagus. Kita akan mengambil 4 lingkaran dan 2 satuan. Maka kita akan mengambil 2 persegi. Pinter. Jadi 233 ditambah 544. Ada yang tahu berapa? Agar kita bisa mengetahui hasil dari 233 ditambah 542, maka kita akan menghitung berapa banyak persegi panjang, lingkaran, dan persegi yang telah kalian kumpulkan. Mari kita hitung. Ada berapa persegi panjang?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus, ternyata persegi panjang ada 7 buah yang berarti adalah ratusan. Jadi 7 buah persegi panjang sama dengan berapa? 700. Pinter. Sekarang lingkaran. Lingkaran adalah puluhan. Kita akan menghitung berapa banyak lingkaran yang telah kalian kumpulkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinter. Ternyata ada 7 lingkaran. 7 lingkaran sama dengan berapa? Bagus. 7 lingkaran sama dengan 70. Pinter. Sekarang kita akan menghitung satuan. Ada berapa persegi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persegi yang berarti adalah 5 satuan. Jadi 233 ditambah 542 sama dengan 775. Kalian pinter. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kita sudah belajar penjumlahan dengan menggunakan benda bangun ruang. Dan dapat disimpulkan bahwa ketika kita bertemu dengan penjumlahan dari bilangan ratusan, puluhan, dan satuan, maka penghitungannya bisa menggunakan persegi panjang, lingkaran, dan persegi. Untuk bilangan yang bernilai ratusan, maka dapat menggunakan benda berbentuk persegi panjang. Untuk bilangan yang bernilai puluhan, maka dapat menggunakan benda berbentuk lingkaran. Sedangkan bilangan yang bernilai satuan, maka dapat menggunakan benda berbentuk persegi. Nah, sekarang kita telah selesai belajarnya dan semoga apa yang sudah dijelaskan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.